Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku melihat kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak, rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah, mungkin aku melamun. Aku tak ingat, sial, benar-benar sial. Bagaimana jika Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonya pasti akan membuat pengumuman dan mempostingnya ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan nama alamatku. Netizen akan menghujatku dan menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapakku, kawan-kawanku, semuanya. Habislah aku, habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tenang Ambina, tenang, tenanglah. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Iya, aku harus tenang. Aku tidak sengaja. Sungguh tak sengaja. Kalian percaya padaku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tidak melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini bisa terjadi padaku? Mengapa? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian kan sedang menontonku, tak bisa memikirkan hal lain. Kalian kan sedang melakukan tugas kalian. Ambina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau membekap wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup satu kematian untukmu hari ini? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah aku, tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Oh, apa yang sudah kulakukan? Aku baru saja pulang setelah menyelesaikan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil melihat telepon seluler. Dan makananku tak habis, tersisa. Aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku? Apa jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palokareleh, pegawai setia Sang Hyang Seri, Dewi Padi dalam Surah Ilaga Ligo. Aku pernah baca kisahnya. Kisah pada masa lampau yang mengajarkan kita untuk menghargai makanan dan minuman. Apakah ini hukuman untukku karena aku tidak menghargai makanan? Ya, ini pasti hukuman untukku. Ini adalah hukuman atas perbuatanku yang tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang. Padahal banyak orang yang butuh makanan. Ini hukuman untuk orang yang menyia-nyiakan makanan. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak memberi makan pada orang yang membutuhkan. Malah membuangnya. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan, Ambina. Apakah kau jelmaan Meong Palokareleh? Apakah kau jelmaan Meong Palokareleh? Jawablah pertanyaanku. Jawab. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau diam saja? Mengapa? Bantulah aku. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna.
Dia emang palo. Tidak, dia bukan Meong Palo. Ini bukan hukuman. Dia tidak menjawab pertanyaanku karena dia sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan Meong Palo Karelae. Bukan pegawai setia Dewi Padi Sang Hyang Seri. Itu mitos yang bernilai kearifan. Agar kita selalu menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu. Yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena aku sering menyia-nyiakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dan dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet yang diperlakukan layaknya sebagai manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan bunuh juga. Hah? Apa? Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak akan mencegah nasib sial. Aha, aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika Tuan dan Nyonyanya tidak terima dan menuntutku, menyeretku ke polisi dan memasukkanku ke penjara? Astaga, ini sangat mengerikan. Aku tidak bisa memikirkan semuanya. Aku tidak bisa memikirkan semuanya. Ini sangat membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tak sanggup menghadapi semuanya. Maafkan aku. Aku harus menyelesaikan masalah ini sebelum ibu dan bapakku pulang. Mereka tak boleh tahu, tak boleh. Aku tidak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Tidak, penonton tidak bisa membantuku. Mereka sedang sibuk menyaksikan kita. Mereka akan menolak ini. Kita harus saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan Tuan Donyonyenya tahu bahwa dia mati dan tahu bahwa akulah penyebabnya. Tuan dan Nyonyanya datang untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah orang suruhan Tuan dan Nyonyanya yang bertugas untuk membunuhku. Ya, membunuhku. Astaga, ini sangat mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku tidak sengaja menabraknya. Tidak sengaja. Sungguh, aku tidak melihatnya. Dia melintas begitu saja di jalan. Aku tidak melihatnya. Sungguh. Percayalah padaku. Aku mohon. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Maafkan aku. Demi Tuhan, aku tidak sengaja. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku? Katakan saja, aku akan lakukan. Tidak, aku tidak sengaja menabraknya. Ini adalah penjelasan yang jujur. Tak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku tahu aku lalai.
Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan datang ke tuan dan nyonyanya. Aku akan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik.